Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Pricebook dan kalian akan masuk ke playlist unboxing yang mana handphone ini sebenarnya baru rilis beberapa bulan yang lalu gitu guys. Tapi harganya tuh udah turun, anjlok hampir 1 juta. Ini adalah Xiaomi 14 yang mana ini penerus brother dari Xiaomi 12 karena Xiaomi 13 nggak masuk resmi Indonesia. Kira-kira sespesial apa guys produk ini? Nggak usah lama-lama, langsung kita unboxing dan juga kita hands on bro. Sebenarnya ya produk ini tuh udah resmi rilis di Indonesia tepat di tanggal 26 Maret 2024 yang lalu. Beberapa bulan dari sekarang gitu guys. Tapi rilis secara global itu tepatnya di bulan Februari 2024. Tapi guys uniknya launching di Cina itu dari bulan November 2023. Jadi rentang waktunya tuh lumayan lama ya gitu guys. Oke, kita bakal cek dulu. Belum boleh dibuka dulu deh, cek boxnya dulu ya. Ini boxnya kurang lebih sih sama aja seperti Xiaomi 13, Xiaomi 12, walaupun Xiaomi 13 nggak masuk sini gitu ya. Putih polosan guys, ada tulisannya Xiaomi 14 yang jelas kameranya ini co-engineered with Leica. Jadi hasil fotonya pasti dieback gitu bro. Kemudian di samping sini ada tulisan Xiaomi 14 dengan konektivitas 5G. Di samping sini juga sama. Dan di bagian belakang seperti biasa ada beberapa unique selling point yang dimilikin sama smartphone ini dan bakal kita bahas nanti di sesi hands on gitu bro. Kita bongkar dulu nih. Di layer pertama seperti biasa produk-produknya Xiaomi selalu ada greeting dan ucapan terima kasih gitu kartunya ya guys ya. Terus di sini ada apa nih? Silicone case. Ini warnanya abu-abu guys. Nah kalau lu lihat dari silicone case-nya nampak ini sebuah handphone yang punya desain yang compact. Karena nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil juga. Gitu guys. Ada manual book dan juga warranty card. Including juga sama yang namanya SIM ejector. Ini unit dari device-nya guys. Kita pinggirin dulu sebentar. Dan di bawahnya kalian akan mendapatkan, nah ini dia nih. Kepala charger yang udah 90 watt. Sayangnya ini belum support. Support yang 120 watt. Kemudian di sini juga USB-C ya. Jadi bukan Type-C to Type-C untuk kabelnya. Nih. Kurang lebih seperti itu paket pembeliannya ketika kalian mentakis Xiaomi 14 brother. Dan sekarang kita bakal masuk ke sesi hands on bro. Kita bongkar dulu guys. Ini plastiknya. Xiaomi 14. Dan kurang lebih desainnya seperti ini brother. Memang beneran compact ya. Kemudian bagian belakang dari kameranya ini menurut gue juga cukup oke. Bold banget. Nah kenapa gue unboxingnya sekarang? Karena guys, setelah launching kemarin itu penurunan harganya lumayan menurut gue. Hampir 1 juta. Kalau kita cek ya dari beberapa laman website sama kita cek dari online e-commerce. Ini tuh harga rilisnya untuk varian 12 per 256 itu 11.999.000. Waktu rilis bulan Maret kemarin nih. Dan sekarang ini harganya di website resmi sebenarnya masih 11.999 guys. Tapi di beberapa online e-commerce itu udah turun. Seperti di Tokopedia ini gue cek jadi 11.158.000. Berarti penurunan harganya sekitar 841.000. Lumayan ya kan buat lu beli bakso, aci gitu ya. Atau apa lumayan bro. Nah sekarang kita bakal hands on terlebih dahulu. Sebelum kita cek jeroan dan juga spesifikasinya lebih lanjut gitu guys. Nah karena ini sesi hands on, jadi gue bakal kasih lihat dulu ke kalian di bagian bawah sini guys. Ini ada speaker yang kualitasnya juga cukup oke. Kemudian ada antena 2 biji. Di tengah-tengahnya guys, ini ada port untuk Type-C charging. Sampingnya lagi ada mic. Dan di sebelah sampingnya lagi ini ada sebuah SIM tray yang bakal kita buka. Dia ini bisa menampung 2 slot SIM card sekaligus, tapi nggak ada slot buat micro SD. Jadi kalau 256 GB-nya kalian rasa kurang, lu harus banget beli yang namanya cloud. Lanjut lagi ke bagian sampingnya. Ini hanya terdapat antena ya brother di bagian sini. Kemudian sampingnya atasnya lagi ada 2 antena bro. Ini konektivitasnya 5G punya ya. Di sampingnya lagi ada antena juga dan ada tombol volume up and down including sama tombol power. Gitu guys. Sebenarnya ya ini bagian samping-sampingnya gue sih cukup interest dan suka banget ya guys. Karena nih tuh build quality-nya oke gitu menurut gue. Nah sekarang kita bakal bahas masalah desainnya yang cukup simple dan menarik gitu guys. Walaupun ya
lensa kotak kayak gini ya, konfigurasinya tuh udah boring, tapi nampak terlihat lebih bold gitu guys untuk yang sekarang. Nah ini konfigurasinya memang dia triple kamera ya, co-engineered ini by Leica. Yang mana untuk main kameranya nih guys, Doski itu punya resolusi 50 megapiksel guys, dengan bukan diafragmanya f1.6. Kemudian ada OIS-nya juga, kamera kedua 50 megapiksel juga nih, telefoto ya. Bukan diafragmanya f2.0, ada 3.2 times optical zoom. Kemudian kamera ketiga ultra wide-nya juga punya resolusi 50 megapiksel dengan bukan diafragma f2.2. Nggak lupa juga di bagian sini ada flash LED ya, untuk menunjang kalau misalkan lo ngambil foto ataupun video dalam kondisi low light. Gitu. Dari bagian layar, sekarang kita bakal pindah ke bagian dari bagian belakang. Sekarang kita bakal pindah ke bagian layar, gitu guys. Sambil gue nyalain dulu unit dari device-nya. Kurang lebih seperti ini guys, tampilan layar dari Xiaomi 14, dan sekarang kita bakal bahas spesifikasi dari si layarnya, gitu guys. Yang mana bentang layarnya ini seperti yang gue bilang ya, dia tuh compact banget, 6,36 inci guys. Resolusinya 1200 x 2670 pixel dengan rasio di angka 20:9. Nah, si kerapatan PPI density-nya ini guys di angka 460. Jenis layarnya ini adalah LTPO OLED ya, 68 juta warna dan punya refresh rate 120 Hz. Ini oke banget sih. Kemudian udah support juga yang namanya Dolby Vision, HDR10+, dan peak-nya itu nyampe di angka 3000 gitu. Jadi mantap banget ya untuk spesifikasi dari si layarnya ini guys. Dan yang terpenting untuk bagian layarnya sudah dilapisi sama yang namanya Corning Gorilla Glass Victus. Jadi lebih aman banget dari goresan dan segala macam kalau misalkan lo masukin ke saku ataupun lo masukin ke dalam tas lo. Nah, di bagian atas ini ada kamera selfie ya, nyempil. Bentuknya ini adalah punch hole, brother. Kamera selfie-nya ini punya resolusi 32 megapiksel. Bukan diafragmanya f2.0. Ini ada wide-nya juga dan udah bisa ngerekam video dengan format 4K di angka 30 atau 60 fps. Jadi kalau secara kamera, layar sebenarnya sih lumayan GG, lumayan keren gitu bro. Apalagi disupport sama jeroan-jeroannya ini yang menurut gue juga cukup oke banget. Ini bakal kita cek ya untuk spesifikasi detail. Chipsetnya Doski pakai yang namanya Snapdragon 8 Gen 3 brother. RAM-nya sendiri 12 seperti yang gue bilang tadi dan bisa di-extend. Untuk Android versionnya dia pakai Android 14 yang pastinya ini Android terbaru dan pasti akan dapat update juga untuk beberapa tahun ke depan. Kemudian untuk kapasitas baterai dan segala macam ini bakal gue bahas juga ya guys. Tapi sebelum itu kita bakal cek dulu kira-kira performa di atas kertas untuk si Xiaomi 14 ini seperti apa. Gue bakal kasih lihat ke kalian skor AnTuTu benchmarknya brother. Yang mana ini bukan main-main banget. Jadi handphone ini memang walaupun mungil compact tapi punya power yang full banget. Jadinya powerful gitu bro. Doski punya angka 2 juta bro. Ngeri banget AnTuTu benchmarknya. Gokil ya. Dan ini fix buat gue sih gantiin Xiaomi Mi 10 gue ini kayaknya. Terus untuk kapasitas baterainya, Xiaomi 14 ini walaupun punya desain yang mungil tapi nggak kecil-kecil banget gitu. Ya walaupun belum 5000 mAh ya, seenggaknya dia udah 4610 untuk kapasitas baterainya yang terbaca di AnTuTu benchmark. Dan untuk chargingnya ini guys, dia ini juga support yang namanya wireless charging 50 watt. Gitu. Jadi aman banget dan cepet. Kalau misalkan lu butuh pakai kabel bisa 90, pakai wireless bisa support sampai 50 watt. Gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu dan sebelum kita masuk ke gaming test untuk ngecek performanya, gue bakal kasih lihat ke lu dulu beberapa menu kamera yang ada di Xiaomi 14 gitu guys. Kalau kita lihat nih di menu kameranya di bagian awal sebelah paling kiri ini ada mode Pro yang bisa kalian pakai. Ada Leica tuh tulisannya di sebelah sini. Bisa lo atur nih mulai dari ISO dan segala macam secara manual, WB gitu ya. Terus ada mode movie, ini yang keren banget guys. Bisa lo manfaatin juga including sama beberapa filter yang bisa lo pakai. Terus ada mode video yang seperti gue bilang tadi guys, dia ini udah support sampai yang namanya tuh 8K. Tuh, 8K 24, kemudian ada 4K juga bisa yang pasti, 30 atau 24. 720 juga bisa, 1080 juga bisa yang jelas. Ini bisa zoom sampai berapa kali nih videonya nih ya? Wih, berapa kali dia? Oh, 15 kali bro, lumayan lah ya. Lu mau nonton konser gitu ya, agak lumayan sedikit. Kemudian di sini ada mode foto juga yang bisa kalian pakai. Ini ngezoomnya pun dia bisa sampai 15 kali kayaknya. Oh, lebih. Berapa lu mentoknya? Kalau gue boleh tahu. 37, 40,
Nih ya, lu lihat tuh, bisa sampai mentok di angka cepet kayaknya mah ya. 60 ya guys. 60 kali zoom tuh bisa mentoknya ya. Ini sih kalau mau pakai fitur ini, gua saranin lu pakai tripod ya, supaya hasilnya maksimal gitu bro. Terus ada mode portrait juga. Ini ala-ala bokeh yang bisa kalian adjust ataupun kalian atur. Ada filternya juga guys. Ada scan dokumen seperti biasa. Dan di more sini lu bisa menikmati night mode, mode 50 megapiksel. Ada panorama, short movie juga bisa guys lu pakai. Ini ada beberapa template yang udah disediain. Kemudian setelah itu abis short movie ada slow motion, time lapse, long exposure juga lu bisa pakai. Super moon buat moto bulan gitu ya. Bulan tapi ini bukan Sailor Moon yang lu foto ya. Super moon soalnya. Oke, terus ada director mode yang bisa lu pakai. Ya ini bikin film lah, apalah segala macam, ini bisa lu manfaatin. Jadi memang secara spesifikasi kamera ini bukan handphone sembarangan gitu guys. Emang beneran handphone flagship yang fitur kameranya juga flagship. Kalau lu butuh banget sebagai content creator, ini bisa amat sangat membantu kalian. Ini gue bakal kasih lihat ke kalian, mungkin buat lo semua yang hobi ngegame, gue bakal ngebukain settingan-settingan dari 4 game. Yang pertama kita bakal buka Mobile Legends, kemudian PUBG, Genshin Impact, dan terakhir Call of Duty Mobile. Gue kasih lihat ke lo settingannya aja guys, untuk experience-nya nanti, karena kita bakal bikin video, sebenarnya nggak review sih, tapi gue pengen kasih poin-poin plus minusnya aja nanti di video selanjutnya, gitu ya. Jadi sekarang gue bakal kasih lihat beberapa settingan dulu guys, mulai dari PUBG Mobile, Mobile Legends, CODM, sama Genshin Impact. Sip, ini kita masuk setting dulu guys di PUBG. Kemudian gue bakal kasih lihat settingan grafisnya. Yang mana Doski ini untuk grafisnya bisa main mentok di Smooth Ultra Extreme. Ngeri ya. Oke, smooth grafiknya, frame rate-nya di Ultra Extreme. Balance-nya bisa di Extreme, mentoknya. HD-nya mentok di Extreme juga. HDR-nya pun sama, mentok di Extreme. Ultra HD-nya di Ultra, frame rate-nya mentoknya. Ini belum kebuka. Ini kalau kebuka keren banget sih. Tapi biasanya guys, gue kalau main PUBG itu lebih suka di Smooth Extreme aja sebenarnya udah oke. Kalau mau nyoba di Smooth Ultra Extreme lebih GG lagi. Lebih smooth lagi pasti. Gitu ya. Ini settingannya udah mentok semua nih dia. Nah ini masuk Mobile Legends, kita bakal buka menu setting guys. Kemudian ini kita rata kananin semua. Frame rate-nya dia bisa di ultra, mentok. Grafisnya pun ini mentok di ultra juga. Mantep ya, 3 game yang tadi sama ini ya. Lo bisa mainin di settingan rata kanan. Sip, kita masuk CODM ke bagian setting. Kemudian kita bakal masuk audio and graphic. Di sini dia mentoknya untuk grafiknya itu di max. Kemudian frame rate-nya di ultra juga. Ini mentok rata kanan semua guys ya. Oh enggak deh, dia kalau mau pakai max bisa, tapi kalau pakai ultra dia kayaknya mentoknya di mana nih? Ultra, very high. Oh bisa nih max tuh bisa. Jadi mentok banget ya rata kanan semua. Sip, ini sudah masuk ke Genshin Impact. Gue coba cek dulu untuk settingan defaultnya guys. Masuk ke setting, terus ke grafik. Nah ini settingan defaultnya dia di medium ya, 30 fps. Tapi nanti pada saat gue ceritain experience gue main ataupun gue pakai si Xiaomi 14 ini guys, gue bakal mentokin ke settingan maksimalnya, ke highest. Nanti hasilnya seperti apa, lu harus banget nonton videonya. Ya ntar dah sekitar seminggu 2 minggu lagi udah publish ya. Untuk kelebihan dan juga kekurangan dari si Xiaomi 14 bakal gue beberin. Bagaimana bro? GG ya settingannya ya. Namanya juga handphone flagship, antutunya nyampe 2 juta bro. Jadi lu pasti main di sini, even to Genshin Impact dan segala macam, gue rasa masih lancar-lancar aja. Gitu guys. Kurang lebih seperti itu hands on dan juga unboxing dari Xiaomi 14 yang udah turun hampir 1 juta guys. Menurut kalian masih worth it atau enggak? Kalau menurut gue sih, kalau penurunannya nanti beberapa bulan lagi nyampe 2 juta, ini udah worth it banget. Gitu, harganya 9.000 aja ya. Ini udah harus banget wajib kalian takis sebagai pengganti handphone flagship kalian. Terutama Mi 10 gue yang udah bapuk gitu ya. Gitu guys, semoga video ini ngebantu. Thank you banget buat lo semua yang nonton dari awal sampai akhir. No skip-skip. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share channel YouTube Pricebook. Bewok pamit. Assalamualaikum.